Kamu juga lihat ya dua orang ini, tertawa-tawa sepanjang malam tanpa alasan yang jelas. Sungguh mengerikan, memang agak aneh. Ayahmu beberapa hari lalu masih mengeluh Zenlei tidak berprestasi. Kenapa malam ini tiba-tiba saling pandang mesra? Mama mungkin ayah. Hari ini bekerja bersama Zenlei. Setiap hari bersama menemukan banyak kelebihan pada Zenlei. Secara alami jadi menyukai Zenlei. Yang bisa menemukan kelebihannya mungkin hanya kamu. Mama. Kamu makan kacang walnut ini ayo. Enak banget, satu lagi. Yang ini. Yuking rumah sakit sudah dihubungi. Besok aku ikut kamu ya? Sudah tidak apa-apa. Berdasarkan pemeriksaan mata Anda, saya menemukan ada lubang di sekitar retina kedua mata Anda, dan terjadi pelepasan retina sampai tingkat tertentu. Diagnosisnya jelas. Pelepasan retina karena lubang. Harus segera dioperasi. Tapi selama ini saya tidak merasakan penglihatan saya menurun secara signifikan atau ada ketidaknyamanan. Itu karena area yang terlepas jauh dari area makula Anda, jadi penglihatan Anda tidak menurun secara signifikan, tapi begitu retina Anda pelepasannya mempengaruhi makula, penglihatan Anda akan cepat menurun. Bahkan buta berdasarkan kondisi Anda. Dari sekarang harus berhenti terbang. Dokter, Su, pasien pagi sudah selesai. Kalian makan siang saja. Baiklah. Halo, nomor yang Anda tuju. Sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Maaf. Ayo ke sini. Kondisi kamu. Mengingat profesi kamu, sebaiknya segera dioperasi. Tingkat kesembuhan operasi ini berapa? Operasi pasti ada risikonya. Kalau operasi pertama, retina tidak bisa kembali, kita pertimbangkan operasi kedua atau ketiga, tapi meski operasi pertama berhasil mungkin tidak 100%. Kembali ke penglihatan asli kamu ini. Kamu harus siap mental sedikit. Saya mengerti. Tolong segera atur operasi untuk saya. Selama proses pengobatan, jaga pikiran yang positif. Sangat membantu untuk kondisi Anda. Tapi saya lihat Anda tenang sekali. Ini pasti karena profesionalisme Anda yang membentuk kepribadian Anda. Kami di jalur penerbangan sering menghadapi badai dan turbulensi. Tapi setelah hujan pasti ada cerah. Saya belum puas terbang, masih ingin terus terbang. Pasien ini, pembuluh darah di sini terlalu sempit. Jadi sekarang kita masih harus menggunakan metode operasi bypass. Seperti di sini.
Sibuk ya? Hari ini ada konsultasi, maaf. Baru saja telepon di silent tidak dengar. Kalau begitu saya tidak ganggu Anda. Tidak, sudah lebih dari 1 jam. Baru saja keluar istirahat sebentar. Ada apa? Ada apa? Tidak ada apa yang bisa terjadi. Kok saya merasa aneh? Sebetulnya ada apa? Saya hanya merindukanmu. Ya ampun, rasanya pacar sedang manja. Sangat bagus. Bodoh, bagaimana dengan urusan di pusat transplantasi? Apakah lancar? Lancar, beberapa teman di luar negeri. Sangat tertarik mau kembali. Selamat ya. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Sangat merindukanmu, tunggu saya selesai urusan ini. Pasti akan menemani Anda dengan baik. Dokter Su, dokter yang silakan masuk. Baik, segera masuk. Tidak apa-apa, Anda sibuk saja, tidak perlu khawatir tentang saya. Baik, Anda istirahat lebih awal, selamat malam. Yuking, dokter bilang, sebentar lagi giliran Anda operasi, jangan tegang ya. Tapi operasi ini sekitar 1 jam, tidak apa-apa. Anda haus, tidak mau minum air atau saya ambilkan buah? Anda yang tegang ya? Saya tidak apa-apa. Saya tidak tegang. Xiao Bai mana katanya mau menjenguk saya? Mana dia? Aku, ibu ada di sini, baru sampai di 403. Ibu, kenapa kalian datang? Nak, kenapa kamu operasi besar seperti ini? Kenapa tidak bilang ke rumah? Memang benar. Kenapa kamu punya ide besar seperti ini? Bukan masalah besar, mataku juga tidak. Sangat-sangat tidak nyaman itu. Apakah Xiao Bai yang bilang? Mungkin saja dia tidak datangkan. Jangan salahkan Xiao Bai itu mengerti. Yuking, tidak peduli kamu bisa lihat atau tidak nanti. Bisa terbang atau tidak, ibu hanya memohon. Selamat dan sehat baik. Ibu jangan menangis. Hus, aku pasti bisa terbang. Kalau ibu menangis lagi, aku juga akan menangis. Kita operasi. Menangis itu sangat berbahaya. Sudah, ibu jangan menangis lagi. Ayah mana? Ayah. Kamu ini anak. King Feng mana, kenapa kamu sendiri? Dia sibuk, aku tidak bilang padanya. Kenapa kamu tidak bilang padanya waktu sebentar ini? Tidak bisa disisihkan ya? Kamu kecilkan suara, ini rumah sakit. Ayah, jangan telepon dia, ada operasi, jangan telepon dia. Ayah, sebentar lagi Yuking akan operasi, jangan ganggu perasaannya ya. Sudah. Tidak bisa lembut padaku. Bagaimana lagi lembutnya aku? Bukan, kamu tahan dulu amarahmu. Kenapa aku lihat? Aku belum operasi, lihat apa belum buta. Ini. Sungguh. Dokter Su, ada yang namanya San Xiao Bai. Telepon mencari Anda, bilang Kapten Guan jam 11. Operasi mata di rumah sakit Mata Puri. Anda harus tepat waktu, cepat pergi. Dokter, ruang operasi nomor 5, keadaan darurat. Anda harus ke sana, aku pergi dulu.
Jangan takut, kita semua keluarga. Menunggu di depan pintu, tidak kemana-mana, jangan tegang. Operasi pasti akan sukses, semangat Yuking. Pasti bisa. Ayo, ayo. Jangan tegang. Ayah. Peluk dulu. Jangan takut, ayo pergi. Sudah aku masuk ya. Santai aja jalan. Kami tunggu di sini. Tante silakan duduk dulu. Ayo. Ibu duduk dulu. Ayah duduk dulu. Naikkan botol sampai 85 cm. Siap ganti tali. Tekanan darah turun, pasien fibrilasi ventrikal. Defibrilasi, ambil air. Pengisian selesai. Siap defibrilasi. Isi daya. Sudah lama, seharusnya tidak begitu. Duoyun. Tidak ada bahaya kan? Tidak, ibu, jangan khawatir. Tidak akan ada masalah. Operasi berhasil, bawa pasien ke ICU. Dokter, Bagaimana kakek? Jangan panik, operasi berjalan lancar. istirahat di rumah saja, terima kasih. Bagaimana Yuking? Tidak apa-apa. Pelan-pelan, bagaimana perawatannya setelah ini? Dokter jaga, akan kami berikan instruksi perawatan, oke. Pelan-pelan ya. Aku naik kamar mana? B berapa? Sudah lihat. Sini. Aku serahkan padamu. King Feng. Aku terlambat. Bagaimana operasimu hari ini? Sangat sukses, maaf. Hari ini aku tidak bisa menemani operasimu. Jangan bilang begitu. Kamu sedang berusaha keras menyelamatkan pasienmu. Aku berpikir, dokterku juga akan seperti kamu. Berusaha keras mengobati pasiennya. Memikirkan itu aku jadi tenang. Sakit?
Pak Su, lihat. Ini anakmu? Aku lihat. Yaitu anakku. Waktu ulang tahunku yang kelima, aku dan ibuku foto bersama. Lucu banget ya kan? Ganteng banget, pasti turunan. Gen bagusmu beneran. Lihat deh, hidung dan mulut kecil ini mirip banget sama. Kayak dicetak dari cetakan yang sama. Sulaoshi, fotonya udah aku periksa semua. Kecuali yang beberapa itu rusak parah. Sama yang ini juga agak menguning. Mau diperbaiki bareng gak ya? Iya. Maaf merepotkan, gak apa-apa kok. Aku juga foto bareng ya, oke. Kiao, kamu sibuk aja dulu. Aku buruan siapin bahan-bahannya, siap. Yang ini? Dokter yang dikirim belajar teknik transplantasi sudah kembali selain transplantasi jantung. Di masa depan pusat ini juga akan mengembangkan operasi bypass koroner, perbaikan katup jantung, dan penggantian aorta lengkap. Operasi khas bedah jantung. Setelah para pemimpin mengunjungi, mereka memberikan penilaian yang sangat tinggi. Bagus sekali. King Feng, sekarang kamu bisa lebih leluasa berani melakukan apapun yang kamu butuhkan, baik orang maupun peralatan. Rumah sakit akan mendukungmu sepenuhnya. Tapi King Feng harus lebih perhatikan kesehatan ya. Ngomong-ngomong, gimana kabar Yu King? Dia Jumat ini buka perban. Aku juga mau minta izin sama kamu. Tentu saja pasti diizinkan. Bagus sekali. Momen penting gini sebagai pacarnya. Kamu gak boleh absen. Terima kasih Direktur Gao. King Feng kamu ya? Iya, Kata dokter gimana? hari ini aku bisa bantu kamu buka perban. Tapi aku sekarang takut banget. Takut apa, kata dokter? Setiap hari pemeriksaannya kondisimu sangat baik. Gimana kalau aku gak bisa lihat? Kalau kamu gak bisa lihat, aku kasih kamu helm. Pakai helm kalau kamu nabrak. Gak akan bikin kamu jadi bodoh. Ada kamu, mana mungkin aku nabrak? Tidak apa-apa, jangan tegang. Akan dimulai ya. Tunggu sebentar. Tidak bisa, aku belum siap. Kamu hanya perlu memikirkan. Setelah perban dilepas, orang pertama yang kamu lihat adalah aku. Akan dimulai. Jangan buru-buru. Buka pelan-pelan, buka pelan-pelan. Saat kamu membuka mata untuk pertama kali, mungkin akan sedikit menyilaukan oleh cahaya itu. Jangan tegang. Lakukan dengan perlahan. Apa kamu melihat aku? Kenapa aku tidak bisa melihat apapun? Jangan takut padaku. Kenapa kamu kurus sekali? Kamu menipuku. Kamu benar-benar menakutiku. Senang sekali bisa melihatmu.
Ayo kita ambil foto untuk mengenang kelahiranku kembali. Baik. Kenapa kamu tidak merawat dirimu sendiri dengan baik menjadi begitu kurus? Ayo. Ini ponsel siapa? Punya kamu. Apa ini? Bagaimana mungkin seorang kapten tidak punya pesawat? Terima kasih. Kiao Kiao datang juga tanpa memberi kabar. Begitu tiba-tiba. Tebak apa yang aku bawa apa? Sup. Aku secara khusus membuatkan sup untukmu, coba rasakan. Kiao Kiao. Aku bilang padamu aku memasak sup untuk orang lain seumur hidupku. Tapi masih ada orang pertama kali membuatkan sup khusus untukku benar-benar. Aku sangat tersentuh. Kiao Kiao, duduklah. Kalau kamu suka mulai sekarang aku akan membuatkan sup setiap hari untukmu minum. Baik-baik Kiao Kiao yang baik. Cobalah selagi hangat baik. Lihat bagaimana rasanya. Sup tulang babi. Memasak sup ini membutuhkan waktu lama, tidak hanya beberapa jam. Tidak bisa mendapatkan warna putih susu seperti ini. Membuat sup harus menggunakan api kecil dan dimasak lambat-lambat. Untuk menunjukkan ketulusan dan perasaan. Oleh karena itu aku sangat suka membuat sup. Kiao Kiao ya, aku merasa sudah menemukan teman sejati. Kamu tahu nggak, jangan bilang yang lain-lain. Kalau bikin bumbu sup ini nggak ada perasaan tulus, aku bilangnya. Pasti nggak bakal jadi sup yang enak. Tadi aku coba minum supnya. Rasanya enak banget. Kamu pakai bahan apa aja sih? Cara masak yang biasa ini. Pakai goji berry sama dangshen. Selain itu aku juga tambahin daging kelapa, jahe sama kulit jeruk kering. Soalnya jahe bisa menghangatkan lambung dan limpa, mengusir dingin dan lembab. Daging kelapa sama kulit jeruk kering bisa bikin supnya lebih segar dan manis, bikin rasanya lebih kaya. Iya, aku bilang tadi kok supnya enak banget ya. Anak ini baik banget, cepat minum selagi masih panas. Aku mau bersih-bersih dulu. Ngapain sih Kiao Kiao, jangan dong. Ngapain kamu yang kerja duduk-duduk aja? Kiao Kiao, dengerin aku, kamu duduk dulu. Lihat nih, kamu kan yang lebih tua. Aku yang lebih muda, ngapain nggak boleh bantu kerja lagi pula. Kamu kan orang yang aku suka dan kagumi, aku rela. Kiao Kiao, cepat minum supnya. Oke. Pak Su, ini buat ngepel ya? Iya buat ngepel, tapi ini. Kalau ngepel bagian sela-selanya. Kiao Kiao ya? Kebiasaan ngepelmu. Kok sama kayak aku ya? Ngepel duluan pinggir-pinggirnya, sudut-sudutnya. Iya bagian yang nggak kelihatan gitu. Harus dibersihin bagus deh. Nah. Anak ini. Kayak aku. Hebat. Halo. Kita tunggu kerjasama berikutnya Aku ya. langsung ke sana, dekat kok sama tempatmu. Dadah. Oke, maaf ya, makasih. Kakak ipar. Xiaowu, halo. Kok kamu di sini? Jangan panggil aku kakak ipar lagi, aku lagi ngantar makanan. Nganter makanan. Ini pesanan Xiao Liu dari departemenmu, aku mau anterin ke atas. Jangan biar aku aja yang bawa. Makasih ya. Kalau gitu aku pergi ya kakak ipar. Selamat tinggal. Bos Duoyun. Bukan. Kok kamu kerja begini? Kenapa? Kerja begini kenapa nggak bagus? Enggak ada yang nggak bagus. Aku cuma merasa kasihan sama kamu. Masih banyak pesanan yang belum selesai, aku buru-buru dulu ya. Halo, Duoyun. aku segera datang, tunggu sebentar ya. Oke. Cuma ini aja ya? Iya. Ini bukan bubur biasa.
Di dalamnya ada ubi dan biji kacang hijau, bagus untuk pencernaan dan mengusir lembab. Ya sudah, dokter bilang makan apa ya, makan apa. Gimana rasanya? Lumayan, cuma agak hambar aja. Tapi kan bergizi dan baik untuk tubuh aku, langsung merasa perutku jadi hangat. Jangan-jangan mamamu yang datang. Aku lihat dulu. Santai aja. Apa sih? Lihat nih apa. Udang pedas. Jadi tadi kamu udah pesan, kamu bohong ya? Jarang-jarang kamu ngasih aku makan ini. Tapi jangan banyak-banyak ya, jangan sentuh. Aku yang kupasin buat kamu. Baik banget ya. Halo. Selamat ya Kapten Guan, pemeriksaan mata menunjukkan. Semuanya normal, kamu bisa kembali bertugas. Ini laporan pemeriksaanmu. Terima kasih. Akhirnya kamu kembali. Aku kangen banget sama kamu, Kapten Guan. Gimana rasanya kembali, pasti familiar ya? Aku merasa seperti sudah pergi 10 tahun. Hari ini adalah penerbangan pertamaku setelah kembali bertugas. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik seperti biasa. Tentu saja pasti. Oke, persiapan rapat sebelum terbang. Siap. Kecepatan 100. Cek. Angkat roda. Tarik roda. Kiao, dengerin Tante Ceput, duduk aku. Udah telepon anakku, mungkin dia sebentar lagi. Balik makan, pas banget. Aku mau perkenalin kalian. Ah, apa ini nggak cocok? Ada apa yang nggak cocok? Beberapa hari lalu kamu kan bilang ada cowok yang cocok buat dikenalin sama kamu. Ngomong-ngomong, aku beneran ngerasa kamu sama anakku cocok banget. Tapi dia pulang kerja nggak tentu. Kita harus nunggu lebih lama, oke? Itu artinya Dokter Su profesional. Hanya ibu seperti kamu yang bisa mendidik anak yang sehebat ini. Tapi, lihat Dokter Su begitu hebat. Tapi aku pendidikanku latar belakang keluarga. Aku nggak pantas sama dia, aku bilang. Tante, aku bukan tipe orang tua yang kolot. Aku paling suka sama yang hormat sama orang tua. Dan tahu menghargai cinta anak yang baik seperti ini. Oke, aku anggap aja kenalan sama teman baru. Nah gitu dong. Kita nunggu Dokter Su pulang, oke? MA. Anak pulang capek ya? Nggak apa-apa. Belum makan kan, aku cepet panasin makanannya. Nggak MA, aku udah makan. Udah makan. Sebenarnya mama punya cewek baik. Mau kenalin sama kamu, lihat kamu pulang kerja telat. Kamu nggak lihat, sayang banget. Dia masak banyak makanan. Enak banget, aku bilang. Supnya mantap. MA, aku pulang buat lihat mama, bukan orang lain. Lagian aku udah punya pacar. Pacarku Guan Yuking, aku nggak perlu kenal. Cewek lain lagi. Ya udah, kamu sama Guan Yuking mau pacaran. Ya udah, pacaran aja. Sekarang kalian belum bahas nikah kan? Benarkah? Aku hanya ingin memberitahuku. Aku berencana menikah dengan Yuking.
Apa yang kau katakan? Saya tidak setuju. Kenapa? Aku sudah bilang lebih dari 800 kali. Pertama adiknya tidak berhasil. Taruh kedua kakak ini, memaksa menjadi saudara perempuan tertua. Memaksa menjadi wanita yang bercerai. Hanya Chen Sijun yang merupakan pelajaran Anda. Putra kedua. Dia adalah Gao Jianling. Dari titik ini mata-mata yang dikirim. Aku bilang aku tidak percaya Guan Yuqing. Dan 3. Sejarah cinta Guan Yuqing ini terlalu rumit. Itu San Xiaobai. Kedua kapten itu. Mengapa putus dan hanya lingkungan keluarganya, hanya pendidikan mereka. Itu tidak cocok dengan rumah kita. Bu, kamu sudah selesai. Aku sudah dewasa. Aku punya hak untuk memilih siapa. Saya juga memiliki kemampuan untuk menilai apakah orang ini cocok untukku. Su Qingfeng ya? Apa maksudmu? Apakah sekarang ada di hatimu? Guan Yuqing ini sudah melebihi ibu. Ibu. Mengapa Anda harus membandingkan pacar dengan ibu? Kita akan menjadi keluarga di masa depan, bukan permusuhan atau persaingan. Ini adalah kehidupan, bukan pertandingan. Ibu aku akan menaruhnya di sini hari ini. Aku bukan Guan Yuqing, tidak menikah. Cuaca cerah setelah hujan. Kapten Shen Hao. Aku punya 2 pacar. Salah satunya adalah teman kuliah. Satu lagi yang saya temui saat magang. Kini keduanya adalah kapten. Salah satunya adalah kapten senior di China Southern Airlines. Dia itu. Halo, apa kabar? Tolong carikan Kapten Shen Hao. Dia sedang belajar tugas negara. Kalau begitu saya tanya, kapan dia kembali? Mengerti. Bagaimana kalau begini? Saya kasih nomor telepon saya. Anda tunggu dia kembali. Kasih tahu dia untuk menghubungi saya. Bagaimana? Kamu baru keluar rumah sakit langsung terbang. Hati-hati dengan kesehatan, Mama akan masak makanan enak untukmu. Mama memang paling sayang aku. Tentu saja. Lihat itu perempuan. Mana? Itu perempuan bukan teman sekantor Sijun. Dengan kakak iparmu. Masih tidak jelas sekarang kenapa bergaul dengan Mama Qingfeng. Siapa tahu, ayo kita sapa. Ini bagus. Tante Su. Kebetulan sekali Mama Guan, apa kabar? Halo, bagaimana menemani Mama belanja? Daging babi hari ini cukup segar. Oh ya, daging sapi hari ini diskon. Kalian bisa beli banyak. Oh ya, Kiao, ambil ayam ini. Dari pertanian organik tanpa antibiotik, sangat baik untuk tubuh. Hebat sekali Tante Su, ini merek terkenal. Betul, makan yang terbaik. Hari ini kita akan memasak sup kura-kura dan ayam kampung. Kita kasih Qingfeng tambah energi. Baiklah Tante, Anda lanjut belanja, kami duluan. Dengarkan saya, Mama Guan, dari pengalaman saya. Untuk sup ayam dan daging, pakai air alami. Lihat, kita beli seember besar. Air Gunung Nongfu di supermarket karena alkalinnya. Alkali lemah alami. Saya ambil beberapa ember lagi, tidak usah. Barusan kamu ambil, saya tidak bilang. Sebenarnya pakai aplikasi WeChat, mereka antar sampai rumah.
Hebat sekali Tante Su. Baiklah kalian sibuk ya. Tante Su, nanti saya banyak belajar dari Anda. Banyak bertanya pada Anda, baiklah nanti ya. Aku akan mengajarkan banyak hal padamu. Jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Kedepannya ibu juga harus minum air yang alami dan sedikit basah. Apa sih cuma air biasa? Ibu, bukankah ibu mau ke tempat kakak untuk membantu? Cepatlah pergi, jangan temani aku. Ya sudah, tapi apa yang tadi dikatakan Tante Su? Jangan terlalu dipikirkan. Tidak akan, tapi beberapa hal harus dijelaskan dengan jelaskan. Baiklah, aku akan naik dulu untuk memasak. Oke, Saat bicara kamu harus perhatikan batasannya. tenang, aku tahu. Aku naik dulu sup yang kita masak tadi. Itu harus ada waktunya. Kalau tidak ada waktu, tidak akan beres. Tante Su, kamu pergi belanja ya? Halo Tante. Dokter Su belum pulang ya? Dokter besar kita ini kapan bisa pulang tepat waktu? Kalau tidak operasi ya jaga malam. Selalu sibuk ya. Ini siapa ya? Aku perkenalkan ya. Dia adalah pacar anakku, Su King Fan. Lan Kiayao. Halo, kalian sibuk ya? Kita pergi dulu, baik-baik, sampai jumpa. Kiayao, ayo kita pergi, berikan itu padaku. Tidak apa-apa, tidak boleh, ini berat sekali. Aku masih muda, tidak apa-apa, aku kasihan padamu. Tante Su, belanja banyak sekali. Ya. Ada apa, ada masalah? Aku ada sedikit urusan denganmu. Kiayao, kamu naik dulu. Naik dulu, ingat ya. Cuci tangan dulu, minum air, makan buah-buahan baik. Di luar angin besar, jangan sampai kedinginan, baik-baik. Tante Su, aku tidak tahu. Kenapa kamu bersama Lan Kiayao? Dia sebelumnya dengan kakak iparku. Dia dengan kakak iparmu. Hubungan atasan dan bawahan karena dia. Pengalaman sosialnya sedikit, tiba-tiba terlibat. Masalah keluarga kalian sampai di kantor. Banyak gosip. Untuk memisahkan diri dari kakak iparmu, dia mengajukan surat pengunduran diri. Kerjaan hilang. Dia bilang begitu sama kamu ya? Ada masalah? Terbukti. Keluarga kamu punya banyak masalah. Sudah dari dulu aku bilang kamu sama King Feng keluarga kita. Tidak cocok, tapi kamu tidak menghargai pendapatku, aku juga tidak bisa apa-apa. Aku juga tidak akan menghargai kamu, aku kasih tahu ya. Lan Kiayao itu pacar yang aku kenalin ke anakku. Oke, kamu sibuk, aku pergi dulu. Kenapa sekeras itu? Nenek dari keluarga Su lagi bikin masalah sama cewek ya? Aku baru makan malatang enak. Nanti aku ajak kamu makan. Aku curhat soal saingan kamu malah ngomongin malatang. Kamu memang sudah beda frekuensi sama kita yang jomblo. Minggir, jangan sampai kena. Pukul aku terluka. Aku mau minum air. Cantik, jangan pukul sekeras itu. Mudah terluka. Aku memang tidak bisa pukul, cuma main-main. Kalau kamu mau tinju seharusnya begini, pakai pinggangmu. Untuk menggerakkan tinjumu lebih kuat. Aku tidak bisa, kamu ajarin aku ya. Kita mulai dari berdiri, lalu kakimu. Kiri, depan, kanan, belakang, sedikit kuat ya. Lalu pinggangmu, gerakkan lenganmu. Lalu bahumu, keluarkan tinjumu. Siswa, ada apa? Pelatih, aku juga mau latihan tinju. Ajarin aku dong. Bisa, tidak masalah. Tapi kamu harus tunggu sebentar. Kita lanjut. Adik kecil, kamu latihan di tempat lain dulu ya. Ayo kembali ke posisi ini, pelatih. Aku rasa yang kamu ajarkan terlalu dasar. Aku petinju profesional, ikut banyak kompetisi. Bagus, kita adu. Kalau kamu menang, aku beli semua kursusmu. Kalau kamu kalah, cewek cantik ini jadi milikku. Xiao Bai bercanda ya. Kamu bilang setuju.
Ayo kita adu. Semangat!